era 1980 dimulai dengan konsep modernisasi. Pembangunan diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi linear, investasi, akumulasi modal, dan output menjadi mantra utama. Infrastruktur fisik menjadi tulang punggung, dengan jalan tol dan pelabuhan sebagai simbol kemajuan. Paradigma ini fokus pada pembangunan dari atas. Teori pertumbuhan ekonomi mendominasi. Persamaan sederhana mengajarkan bahwa tabungan akan menjadi investasi yang kemudian menciptakan modal dan mendorong produksi. Targetnya jelas, meningkatkan angka PDB. Pembangunan dilihat sebagai proses mekanistik yang dapat diukur dan direncanakan secara terpusat dari ibu kota. Blueprint dan gambar teknik menjadi bahasa pembangunan. Setiap proyek direncanakan dengan presisi tinggi. Jembatan, jalan, dan bendungan dibangun sebagai monumen kemajuan fisik. Para insinyur menjadi pahlawan era ini, mengubah konsep di atas kertas menjadi realitas beton dan baja yang membentang di tanah air. Namun, data mulai berbicara. Laporan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memang terjadi, namun distribusinya tidak merata. Infrastruktur terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi. Kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, antara kota dan desa, mulai terlihat. Pencapaian material mulai dipertanyakan. Akhir 1980, An membawa refleksi. Model pertumbuhan ternyata memiliki keterbatasan. Pembangunan yang terpusat menciptakan ketergantungan daerah. Muncul kesadaran bahwa kemajuan fisik harus diiringi dengan pemerataan. Era ini menutup bab pertama dengan pembelajaran berharga tentang kompleksitas pembangunan. Dekade 1990, An membawa angin perubahan. Komputer mulai masuk ke ruang perencanaan. Paradigma bergeser dari modernisasi ke good governance. Konsep baru muncul, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pembangunan tidak lagi monopoli pemerintah, tetapi melibatkan 3 pilar: negara, swasta, dan masyarakat. Good governance menjadi fondasi baru. Diagram jaringan menggambarkan hubungan yang setara antara berbagai pemangku kepentingan. Korupsi mulai dipandang sebagai penghambat utama. Sistem pengawasan dan pelaporan publik diperkenalkan. Tata kelola yang baik diyakini sebagai kunci efektivitas pembangunan. Desentralisasi menjadi kebijakan utama. Otonomi daerah diberikan untuk merespon keragaman lokal. Dana dialirkan langsung ke kabupaten dan kota. Pemerintah daerah mendapat kewenangan lebih untuk merencanakan sesuai kebutuhan wilayahnya. Sentralisasi lambat laun berkurang. Sektor swasta bangkit sebagai mitra pembangunan. Investasi swasta tumbuh pesat di sektor telekomunikasi, perbankan, dan retail. Kemitraan pemerintah swasta untuk proyek infrastruktur menjadi model baru. Ekonomi mulai terdiversifikasi, tidak lagi bergantung sepenuhnya pada anggaran negara. Masyarakat bukan lagi sekadar penerima manfaat. Forum musyawarah desa, survei kepuasan publik, dan partisipasi dalam pengawasan program menjadi hal biasa. LSM tumbuh sebagai kekuatan penyeimbang. Pembangunan mulai mendengar suara akar rumput meski belum sempurna. Namun, krisis moneter 1997 mengguncang segalanya. Nilai tukar rupiah terjun bebas. Pengangguran melonjak, kemiskinan meningkat. Krisis ini menjadi ujian berat bagi sistem pembangunan yang telah dibangun. Namun dari puing-puing krisis, muncul tuntutan reformasi total. Milenium baru membawa paradigma baru. Pembangunan berkelanjutan. Konsep triple bottom line diperkenalkan. Ekonomi, sosial, dan lingkungan harus seimbang. Agenda 21 menjadi panduan global. Pembangunan tidak lagi sekadar mengejar pertumbuhan, tetapi kesejahteraan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Aspek lingkungan mendapat perhatian serius. Analisis dampak lingkungan menjadi syarat setiap proyek. Deforestasi, polusi, dan kerusakan ekosistem diakui sebagai ancaman nyata. Pembangunan hijau mulai diwacanakan, meski implementasinya masih penuh tantangan di tengah tekanan ekonomi. Pengentasan kemiskinan menjadi target utama. Program-program sosial diperluas cakupannya. Bantuan langsung tunai, kartu kesehatan untuk keluarga miskin, dan program pemberdayaan masyarakat digulirkan. Angka kemiskinan berhasil diturunkan secara signifikan. Meski tantangan tetap ada, ekonomi hijau mulai berkembang. Investasi di energi terbarukan meningkat. Kebijakan fiskal lingkungan seperti karbon kredit diperkenalkan. Konsep ekonomi sirkular yang meminimalkan limbah mulai diadopsi. Pertumbuhan ekonomi mulai diarahkan untuk selaras dengan kapasitas lingkungan. Teknologi informasi mengubah wajah pembangunan. E-government mempermudah layanan publik. Data dan informasi menjadi lebih terbuka dan dapat diakses. Transparansi meningkat melalui platform digital. Masyarakat mendapat saluran baru untuk berpartisipasi dan mengawasi pembangunan.
Evaluasi menunjukkan bahwa target pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya tercapai. Akses air bersih dan sanitasi masih menjadi tantangan di banyak daerah. Kesenjangan antara rencana dan implementasi masih lebar. Pelajaran penting, pembangunan berkelanjutan membutuhkan komitmen jangka panjang. Era 2010-an membawa framework baru. Sustainable Development Goals, 17 target yang saling terkait menggantikan MDGs. Pendekatan menjadi lebih holistik dan integratif. Leaving no one behind menjadi prinsip utama. Pembangunan harus inklusif dan menyentuh semua lapisan. Tech data dan teknologi big data mengubah perencanaan pembangunan. Dashboard real-time memantau progres setiap program. Analisis data membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Teknologi memungkinkan monitoring yang lebih akurat dan responsif terhadap perubahan di lapangan. Bawaan. Inklusivitas menjadi fokus utama. Program afirmatif untuk penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok marginal diperkuat. Aksesibilitas fasilitas publik ditingkatkan. Pembangunan diarahkan untuk menjangkau mereka yang paling tertinggal, mengatasi ketimpangan yang masih tersisa. Perubahan iklim menjadi ancaman nyata. Pola cuaca ekstrim, kenaikan muka air laut, dan perubahan musim mengancam pencapaian pembangunan. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menjadi bagian integral dari perencanaan. Infrastruktur dirancang untuk lebih tahan terhadap bencana iklim. Urbanisasi yang cepat menciptakan tantangan baru. Kota-kota tumbuh tanpa perencanaan yang memadai. Kemacetan, polusi, dan permukiman kumuh menjadi masalah serius. Konsep kota berkelanjutan dengan ruang terbuka hijau, transportasi publik, dan tata ruang terpadu dikembangkan. Ekonomi kreatif muncul sebagai penggerak baru. Talenta lokal di bidang fashion, kuliner, film, dan teknologi digital berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, kreativitas, dan inovasi menjadi modal pembangunan yang tak ternilai. Ekonomi tidak lagi bergantung pada sumber daya alam semata. Namun, kesenjangan digital menjadi tantangan baru. Akses internet dan teknologi masih timpang antara kota dan desa. Infrastruktur digital belum merata. Program pemerataan akses digital digulirkan untuk memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam revolusi digital. Generasi muda menjadi agen perubahan. Pemuda terlibat dalam aksi iklim, inovasi sosial, dan kewirausahaan. Energi dan kreativitas mereka memberi harapan baru. Platform partisipasi pemuda dalam pembangunan diperluas. Masa depan ada di tangan mereka. Pandemi menguji ketahanan sistem pembangunan. Krisis kesehatan global memperlihatkan kerapuhan dan ketidaksetaraan. Namun, krisis juga mempercepat inovasi. Telemedicine, vaksinasi massal, respons sosial ekonomi yang terkoordinasi. Pelajaran tentang kesehatan global dan ketahanan sistem sangat berharga. Pemulihan pasca pandemi mengadopsi prinsip Build Back Better, tidak sekadar kembali ke normal, tetapi menuju normal yang lebih baik, lebih hijau, lebih digital, lebih inklusif. Investasi diarahkan pada sektor-sektor berkelanjutan. Krisis menjadi peluang untuk transformasi. Refleksi 4 dekade menunjukkan evolusi yang luar biasa. Dari pertumbuhan ekonomi semata ke pembangunan berkelanjutan. Dari perencanaan terpusat ke partisipasi multi-stakeholder. Dari pembangunan fisik ke pembangunan manusia. Setiap era memberikan pelajaran berharga untuk langkah selanjutnya. Garis finish belum terlihat. Timeline pembangunan terus berlanjut menuju 2030 dan seterusnya. Target SDGs masih harus dicapai, tantangan baru akan terus muncul. Namun, pembelajaran dari 4 dekade ini menjadi fondasi untuk menghadapi masa depan. Data menunjukkan pola yang kompleks. Spider chart menggambarkan kemajuan di berbagai dimensi, ekonomi, sosial, lingkungan, teknologi. Tidak semua aspek berkembang seimbang. Interkoneksi antar dimensi terlihat jelas. Kemajuan di satu bidang mempengaruhi bidang lainnya. Peran perempuan mengalami transformasi dari penerima program menjadi pelaku dan pengambil keputusan. Partisipasi politik perempuan meningkat. Perempuan memimpin di berbagai sektor pembangunan. Namun, perjalanan menuju kesetaraan gender yang sebenarnya masih panjang. Pendidikan berevolusi dari buku teks ke pembelajaran digital, dari pengetahuan satu arah ke pengembangan keterampilan dan karakter. Akses pendidikan meluas ke semua lapisan. Pendidikan menjadi kunci untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Riset dan inovasi mendorong lompatan pembangunan. Penelitian dasar menghasilkan teknologi baru. Inovasi lokal memecahkan masalah spesifik. Ekosistem inovasi dikembangkan untuk menghubungkan peneliti, industri, dan masyarakat. Pengetahuan menjadi penggerak kemajuan. Kerjasama internasional mempercepat pembangunan. Transfer pengetahuan, pendanaan, dan teknologi dari mitra global. Diplomasi pembangunan memperkuat posisi Indonesia di dunia, namun kemandirian tetap menjadi tujuan akhir. Kerjasama yang setara saling menguntungkan.
Pembiayaan pembangunan semakin beragam. Tidak lagi bergantung pada anggaran pemerintah semata, investasi swasta, pembiayaan hijau, dan partisipasi masyarakat melengkapi sumber pendanaan. Instrumen keuangan inovatif dikembangkan untuk proyek berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi memastikan akuntabilitas. Data real-time memantau progres. Feedback masyarakat menjadi masukan berharga. Sistem yang adaptif mampu memperbaiki diri berdasarkan pembelajaran, pembangunan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kontekstualisasi menjadi kunci keberhasilan. Kebijakan global diadaptasi sesuai kondisi lokal. Kearifan tradisional dipadukan dengan pendekatan modern. Satu solusi tidak cocok untuk semua daerah. Fleksibilitas dan sensitivitas budaya menentukan efektivitas program. Ketahanan sistem diuji oleh berbagai guncangan. Ekonomi yang terdiversifikasi lebih tahan krisis. Masyarakat yang terorganisir lebih tangguh menghadapi bencana. Infrastruktur yang direncanakan dengan baik lebih tahan terhadap perubahan iklim. Resilience bukan sekadar konsep, tapi kebutuhan. Setelah melewati berbagai era, muncul kesadaran akan pentingnya konektivitas digital yang merata. Jaringan internet bukan lagi kemewahan, tetapi kebutuhan dasar pembangunan. Desa-desa terpencil mulai terhubung, membuka akses informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi yang sebelumnya tak terjangkau. Revolusi digital membawa dampak ganda. Di satu sisi, efisiensi dan transparansi meningkat pesat. Di sisi lain, muncul ancaman keamanan siber dan kesenjangan digital. Literasi digital menjadi kemampuan krusial yang harus dimiliki seluruh masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam pembangunan era digital. Kesehatan mental mulai diakui sebagai bagian integral dari pembangunan manusia. Tekanan kehidupan modern, dampak pandemi, dan perubahan sosial yang cepat mempengaruhi kesejahteraan psikologis. Layanan kesehatan mental diintegrasikan ke dalam sistem kesehatan nasional, menandai pendekatan yang lebih holistik. Kearifan lokal dan pengetahuan tradisional mendapatkan pengakuan baru. Sistem pertanian tradisional, pengobatan herbal, dan arsitektur vernakular dipelajari untuk mendapatkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Modernitas dan tradisi tidak lagi dipertentangkan, tetapi saling melengkapi dalam menciptakan solusi kontekstual. Pariwisata berkelanjutan berkembang sebagai penggerak ekonomi baru. Destinasi wisata dikelola dengan prinsip konservasi alam dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pariwisata bukan lagi sekadar industri, tetapi alat pelestarian budaya dan lingkungan sekaligus sumber penghidupan yang berkelanjutan. Kemandirian pangan menjadi prioritas strategis. Ketergantungan impor bahan pangan diakui sebagai kerentanan nasional. Sistem pertanian berkelanjutan, diversifikasi pangan lokal, dan teknologi pertanian presisi dikembangkan untuk menciptakan ketahanan pangan yang tangguh menghadapi perubahan iklim. Ekonomi biru mendapat perhatian serius. Potensi laut yang luas mulai dimanfaatkan secara berkelanjutan. Perikanan tangkap yang bertanggung jawab, budidaya laut ramah lingkungan, dan bioteknologi kelautan dikembangkan sambil menjaga kesehatan ekosistem laut untuk generasi mendatang. Transisi energi tak terelakkan. Ketergantungan pada energi fosil perlahan dikurangi. Energi surya, angin, panas bumi, dan sumber terbarukan lainnya dikembangkan secara masif. Investasi besar diarahkan untuk menciptakan sistem energi yang bersih, terjangkau, dan andal untuk semua. Seni dan budaya mendapat peran baru dalam pembangunan. Tidak sekadar ekspresi kreatif, tetapi sebagai alat pendidikan, pemersatu bangsa, dan penggerak ekonomi kreatif. Warisan budaya dilestarikan sambil beradaptasi dengan konteks kontemporer, menciptakan identitas yang dinamis. Ilmu pengetahuan sosial humaniora kembali dihargai. Selain teknologi dan sains, pemahaman tentang masyarakat, budaya, psikologi, dan filsafat diakui pentingnya untuk menciptakan kebijakan yang manusiawi dan efektif. Pendekatan interdisipliner menjadi norma dalam merumuskan solusi pembangunan. Diplomasi ekonomi semakin penting. Indonesia aktif dalam perjanjian perdagangan internasional, menarik investasi asing langsung, dan mempromosikan produk lokal ke pasar global. Kemandirian ekonomi tidak berarti isolasi, tetapi kemampuan berkompetisi dan berkolaborasi di arena global. Data menjadi aset strategis. Kebijakan pembangunan semakin berbasis bukti dan data. Analisis prediktif digunakan untuk mengantisipasi tren dan tantangan. Sistem informasi terintegrasi memungkinkan koordinasi yang lebih baik antar sektor dan tingkat pemerintahan. Pendekatan berbasis hak diterapkan. Pembangunan dilihat sebagai realisasi hak asasi manusia, hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan layak, dan lingkungan hidup yang sehat. Kebijakan dirancang untuk memenuhi hak-hak dasar ini, bukan sekadar mengejar target ekonomi. 40 tahun perjalanan telah mengajarkan bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah tentang manusia, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur,
dan teknologi hanyalah alat. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas hidup manusia secara utuh, sehat, berpendidikan, bermartabat, dan hidup harmonis dengan alam. Inilah esensi sebenarnya.